Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Pasco Rusemi di Macan Idealis. Sekitar pukul 2 hingga pukul 3 tadi pagi, kebetulan gue masih berada di rumah yang letaknya di sekitar Jakarta Selatan. Di sana gue mendengar dentuman suara yang agak keras, teman-teman. Dentuman itu layaknya seperti kayak bunyi bom, berulang-ulang gak pernah berhenti. Nah, ada kabar dari beberapa media sosial dan media-media online, katanya anak Gunung Krakatau sedang aktif. Di sini gue mencoba untuk melihat dari peta yang terlihat di sini dari magma.sdm.go.id. Ternyata memang ada beberapa gunung berapi yang aktif di sini di Indonesia. Bisa kita lihat di sekitar Pulau Jawa hingga ke beberapa titik di Sulawesi. Apakah bunyi dentuman itu dari dentuman Gunung Merapi tersebut? Kita bisa lihat di sini Gunung Merapi ini aktif saat ini. Ini gunung di Krakatau. Informasi yang saya dapatkan di sini adalah lokasi di anak Krakatau di sekitar Lampung Selatan. Informasinya kita lihat laporan pengamatan per 24 jam pada tanggal 10 bulan 4 2020. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah utara, timur laut, tenggara, dan barat daya. Suhu udara sekitar 24,7 sampai 29,4 derajat Celcius. Kelembapannya 51 sampai 65%. Dari sisi pengamatan visualnya, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi sekitar 200 sampai 500 meter dari puncak. Pengamatan kegempaannya ternyata memang benar sudah terjadi 2 kali gempa, letusan atau erupsi dengan amplitudo 40 mm dan lama gempanya sekitar 74 sampai 2284 detik. Terjadi 5 kali harmonik dengan amplitudo 9 sampai 22 mm dan lama gempanya 62 sampai 320 detik. Lalu 8 kali gempa low frekuensi dengan amplitudo 5 sampai 10 mm dan lama gempanya 7 sampai 18 detik. Lalu 4 kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 0,5 sampai 40 mm, dominannya 40 mm. Kita bisa lihat teman-teman di sini. Kesimpulannya di sini di anak Gunung Krakatau ini tingkat aktivitasnya gunung api anak Krakatau yaitu di level 2 atau waspada. Rekomendasi yang terjadi, masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari kawah tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman semua, anak Gunung Krakatau yang sedang aktif sampai ke beberapa wilayah di sekitar Jabodetabek merasakan dan mendengarkan dentuman itu. Entah dari mana dentuman itu terjadi, tapi pada saat tadi jam 3 pagi, gue kebetulan lagi live di Instagram. Di Instagram gue @vasco_rusemi. Di situ gue mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman semua yang juga ikut merasakan dan mendengarkan dentuman tersebut. Apakah benar dentuman itu ada? Ternyata memang banyak sekali teman-teman yang juga ikut merasakan dentuman tersebut. Bahkan hingga di beberapa daerah di sekitar Depok dan di sekitar Banten merasakan adanya goncangan atau seperti gempa, yang pintu mereka agak bergetar sampai kaca-kacanya juga pun ikut bergetar.
Nah, kita lihat untuk di Gunung Merapi di Jawa. Oke, pengamatan kegempaannya, satu kali gempa letusan erupsi dengan amplitudo 40 mm dan lama gempa 240 detik. Satu kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 65 mm dan lama gempanya 20 detik. Dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 22,5 sampai 30 mm sekitar 90 sampai 120 detik. Tingkat aktivitasnya Gunung Merapi di Jawa ini di level 2 atau waspada juga. Jadi rekomendasi dari magma.sdm.go.id ini, yang pertama kegiatan pendakian Gunung Merapi sementara tidak direkomendasikan kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Radius 3 km dari puncak Gunung Merapi agar dikosongkan dari aktivitas penduduk. Masyarakat yang tinggal di KRB 3 ini mohon meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Yang kelima, masyarakat agar tidak terpancing isu-isu mengenai erupsi Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya dan tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah atau menanyakan langsung ke pos pengamatan Gunung Merapi terdekat melalui radio komunikasi pada frekuensi 165,0,75 MHz melalui website www.merapi.blgsdm.go.id. Nah, ini ada beberapa media sosialnya yang bisa kita pantau di BPPT KG atau ke kantor di Yogyakarta. Nah, ini beberapa informasi yang coba kita gali dari magma.sdm.go.id, informasi real time. Ini kita lihat di Gunung Merapi di Semeru. Oke, di Semeru di sekitar Malang. Kita langsung melihat ke pengamatan kegempaannya. Wow, 42 kali gempa letusan Merapi atau erupsi dengan amplitudo 10 sampai 21 mm dan lama gempa 30 sampai 150 detik. Lalu 22 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2 sampai 10 mm. Kesimpulannya juga ini tingkat aktivitas Gunung Merapi Semeru ini di level 2. Ya teman-teman semua, ini di wilayah aliran dari akar Gunung Merapi tersebut. Ternyata memang ada beberapa titik yang terjadi gempa kalau kita lihat dari informasi website ini. Tadi pada saat jam 3 pagi sempat website ini tidak bisa kita akses. Lalu ini di sekitar Pulau Ternate, ini di Ternate. Di Ternate kita lihat ada Gunung Ibu ya. Yang pengamatan visualnya juga gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Oke. Pengamatan gempaannya 98 kali gempa letusan erupsi dengan amplitudo 15 sampai 30 mm dan lama gempanya 16 sampai 60 detik. 18 kali gempa dengan amplitudo 4 sampai 10 mm. Kita langsung baca ke kesimpulan ya. Tetap di tingkat aktivitas Gunung Merapi ini level 2 atau waspada juga. Ya teman-teman semua, kira-kira mungkin seperti ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita semua sama-sama berdoa semoga Indonesia tidak terjadi lah dalam waktu dekat ini, di saat kita sedang mengalami wabah dan pandemi corona. Semoga kita tidak mengalami lagi bencana-bencana yang lain di saat kita masih belum bisa menyelesaikan secara utuh pandemik dan wabah corona ini. Teman-teman, semoga informasi ini berguna buat kalian. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga channelnya, klik tombol loncengnya karena gue akan terus update di channel Materi Idealis untuk informasi-informasi yang menurut gue perlu gue bagikan kepada teman-teman. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.